Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemenang Nobel, tokoh pemikir Paul Anthony Samuelson tahun 1970. Paul Anthony Samuelson merupakan ekonom Amerika Serikat kelahiran Gary, Indiana, 15 Mei 1915. Ia merupakan ekonom yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1970 atas kontribusinya dalam bidang ekonomi yang fundamental. Dalam sejarahnya, Samuelson merupakan teoretikus ekonomi yang luar biasa. Ia memberikan sumbangan teori penggabungan antara ilmu matematika dan ekonomi. Ia merupakan profesor dalam bidang ilmu stabilitas dan dinamika sistem ekonomi. Penggabungan teori perdagangan internasional dengan keseimbangan ekonomi umum, analisis publik, teori modal, ekonomi kesejahteraan, dan pengeluaran publik. Ia kemudian diangkat sebagai profesor di universitas yang sama 4 tahun setelahnya. Ia adalah ekonomi pertama yang menerapkan metode matematika untuk termodinamika dalam pelajaran ekonomi pada tahun 1947. Ia dianggap setelah membantu dan meningkatkan tingkat analisis dan metodologi umum dalam bidang ekonomi. Selain itu, ia juga telah menunjukkan bagian dasar masalah yang pada ilmu ekonomi lengkap dengan teknik analisisnya. Pada tahun 2003, Samuelson merupakan salah satu pemenang Nobel yang menandatangani sebuah pernyataan atas penolakan pemotongan pajak oleh Bush. Samuelson meninggal pada tahun 2009 dan usianya 94 tahun. Banyak pihak yang merasa kehilangan atas kematiannya tersebut. James M. Paterba, seorang profesor ekonomi dan seorang presiden nasional Bureau of Economic Research, mengungkapkan bahwa Samuelson merupakan seorang peneliti dan seorang guru besar meninggalkan warisan berupa ilmu ekonomi kontemporer. Samuelson meninggalkan banyak karya, banyak papernya yang telah diterbitkan secara internal. Karyanya banyak menggunakan ekonomi modern pada masa kini. Paul Anthony Samuelson mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat menggunakan berbagai cara untuk menghasilkan jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Di satu pihak, keinginan masyarakat relatif terbatas, sementara di lain pihak sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat menggunakan untuk menghasilkan barang tersebut relatif terbatas. Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Tanah dan sumber alam meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan. Tenaga kerja meliputi jumlah maupun keahlian, keterampilan, modal, keahlian, dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Sumber daya produksi yang dimaksud dan berupa bahan baku, misalnya bahan baku seperti bahan-bahan sumber energi yaitu batu bara, merupakan sumber daya alam yang tidak diperbaharui, sehingga kelangkaan akan batu bara dapat mengancam. Akan tetapi dari batu bara ini dapat menghasilkan energi listrik yang nantinya akan dapat digunakan untuk mengarahkan mesin-mesin yang dapat menghasilkan barang atau jasa tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa contoh dari sumber daya produktif yang langka yang dikemukakan oleh Samuelson adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, akan tetapi merupakan sumber produksi utama untuk menghasilkan barang atau jasa. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.